なんか安定区に帰ってくんな。自分のことを守れないやつに悲劇のヒーローみたいな陰気な面しやがって。なんで浮野。ちょっとだけドジこいちまってな。ヒデ。帰ろうぜ金木。Halo semuanya, para penonton setia Mimin. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua ini, yang pasti bakal ngebahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action. Udahlah, gak usah dibahas soal durasi, karena pasti bakal super panjang dan bikin kalian semua puas. Nah, kali ini Mimin mau bahas kelanjutan dari anime Tokyo Ghoul ini. Kemarin udah Mimin bahas musim pertamanya. Bagi kalian yang belum sempat nonton musim pertamanya, mending nonton dulu sebelum lanjut ke musim keduanya. Nanti Mimin kasih link ke video musim satunya di deskripsi atau di kolom komentar. Ya udahlah, gak usah banyak bacot lagi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Tokyo Ghoul musim kedua. Adegan ini dimulai dengan Hyde yang mengayuh sepedanya mendekati lokasi konflik Aogiri dan tim elit Shishigi. Dia mencari jalan alternatif karena banyak petugas yang melakukan blokade. Hyde ingin melihat bagaimana kondisi temannya, yaitu Kaneki, karena selama ini dia sudah tahu rahasia Kaneki. Sementara itu Kaneki sudah memakan habis Yamori dan berjalan keluar untuk mengetahui keadaan. Setelah sampai di luar, dia memakai topeng penutup wajahnya, kemudian melompat untuk beraksi. Di luar, Toka berhadapan dengan adiknya, yaitu Ayato. Mereka bertarung dengan sangat sengit, tapi entah karena kalah kuat atau mengalah, Toka berhasil dibantai. Toka bertanya kenapa Ayato bergabung dengan Aogiri, tetapi Ayato udah terbawa emosi dan gak peduli pertanyaan itu. Ia terus menghajar kakaknya. Ayato berhasil menjatuhkan kakaknya. Karena muak dengan kakaknya, Ayato langsung memakan Kagune berbentuk sayap yang ada di punggung Toka. Sementara itu anggota tim elit Shishigi yang dipimpin oleh Shinohara dan Iwa mendapat musuh serius. Salah satu ghoul terkuat dan bermata satu muncul di hadapan mereka. Shishigi menyebut ghoul itu dengan istilah Fukuro. Shinohara, Iwa, dan almarhum Mado pernah berhadapan dengan Fukuro di masa lalu. Tapi untungnya kondisi Shishigi sekarang lebih maju dan kuat. Shinohara meminta beberapa anggota lain untuk pergi mengurusi Aogiri. Tetapi salah satu anggota, yaitu Amon, bersikeras gak mau pergi. Amon ingin membantu melawan ghoul terkuat itu. Shinohara pun menyetujuinya asalkan Amon gak menghambat mereka. Duel pun berlangsung. Shinohara dan Iwa mencoba teknologi baru yang bisa membuat Quinque mereka berubah menjadi armor. Teknologi itu disebut Arata. Dengan bantuan Arata, Shinohara dan Iwa bisa berhadapan dengan Fukuro dengan seimbang. Bahkan pada beberapa kesempatan mereka berhasil melukai ghoul bermata satu tersebut. Di sisi lain, dua anggota Aogiri misterius tengah memandangi konflik dari kejauhan. Salah satu dari mereka adalah perempuan kecil dengan tubuh sepenuhnya yang dililit perban bahkan sampai ke wajahnya. Sementara yang satunya lagi adalah mas-mas bernama Tatara. Si perempuan sambil memainkan kakinya mengatakan bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba. Kembali ke pertarungan Ayato dan Toka. Tiba-tiba Kaneki muncul dan memukul mundur Ayato. Dia meminta Nishiki buat menjaga Toka. Setelah itu Kaneki terlibat duel dahsyat dengan Ayato. Dengan kekuatan barunya, Kaneki berhasil duel imbang dengan Ayato. Kaneki berkata bahwa dia tidak akan membunuh Ayato karena Ayato adalah adik satu-satunya Toka. Kaneki bertanya apa alasan Ayato bergabung dengan Aogiri. Menurut tebakan Kaneki, Ayato bergabung karena ingin berlindung di sana. Keduanya melanjutkan pertarungan. Namun secara mendadak salah satu anggota Aogiri yang bernama Noro muncul. Dia menarik mundur Ayato, kemudian menekan tombol sebuah remote yang dia pegang. Gak lama kemudian gedung tempat perselisihan terjadi meledak dan mulai runtuh. Di sisi lain, dua ghoul perempuan misterius ditemui oleh seorang pria. Pria itu menyebut dua ghoul di depannya dengan nama Kuro dan Shiro. Dia mengajak keduanya pergi meninggalkan lokasi konflik. Sementara itu anggota Shishigi baru menyadari bahwa semua itu adalah jebakan.
Mereka sengaja dipancing untuk pergi ke sana agar terjebak ledakan di gedung itu. Ledakan tersebut menimbulkan banyak korban baik dari kubu Gold maupun tim elit Shishigi. Shinohara melaporkan bahwa hanya setengah dari jumlah anggota tim elit yang bertahan dari ledakan tersebut. Kaneki berdiri di antara reruntuhan gedung yang penuh dengan debu. Saat dia berjalan di antara reruntuhan, dia melihat sosok misterius yang berdiri di atas puing-puing. Sosok bertopeng dan berjubah itu menghilang dari pandangan. Kemudian muncul di atas puing-puing lain. Sosok itu terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sambil mengamati Kaneki yang tertegun. Setelahnya sosok itu menghilang di balik debu. Kaneki pun melanjutkan langkahnya. Sementara itu Amon yang terluka dan berjalan meninggalkan reruntuhan gedung melihat Kaneki dari kejauhan. Amon terkejut dan bertanya-tanya apakah Kaneki ikut bertarung saat konflik terjadi. Salju mulai turun pada malam itu dan perlahan-lahan menjadi sangat lebat. Kaneki mendatangi Toka yang terkulai lemas di bawah sebuah pohon. Dia berhenti di hadapan cewek yang sudah babak belur itu. Toka mengomentari rambut Kaneki yang berwarna putih. Menurutnya Kaneki harus melakukan sesuatu dengan rambutnya saat kembali kerja di kedai kopi. Tetapi waktu itu Kaneki sudah membuat keputusan. Dia tidak akan kembali ke Anteko. Malahan dia mengatakan bahwa akan bergabung dengan Aogiri. Kaneki membalik badannya dan berjalan meninggalkan Toka yang masih terkejut. Toka kemudian bangkit dengan susah payah. Kemudian terseok-seok mencoba mengejar Kaneki. Namun Kaneki tidak peduli dengan gadis di belakangnya. Dia hanya berjalan semakin cepat menembus salju yang turun semakin deras. Sementara Toka yang masih terluka akhirnya menyerah. Kaneki berjalan menemui sisa anggota Aogiri yang masih bisa bertahan di sana. Setelahnya dia ikut pergi bersama mereka. Dan konflik di malam itu pun berakhir. Adegan berganti ke flashback di masa lalu. Anggota Shishigi berhadapan dengan goal yang sangat kuat, yaitu Fukuro untuk pertama kalinya. Mereka semua babak belur dihajar Fukuro saat itu. Akhirnya Mado dan Shinohara memutuskan untuk menghadapi goal itu. Namun tiba-tiba agen bernama Arima muncul meminjam 2 koper besi dan maju menghadapi Fukuro seorang diri. Kembali ke masa sekarang, rapat dilakukan di markas Shishigi untuk membahas kondisi yang terjadi. Aogiri ternyata sudah berhasil menguasai distrik 9 dan distrik 10. Kelompok Aogiri yang menduduki kedua distrik itu dipimpin oleh Gold dengan tutup mata, atau yang mereka sebut dengan istilah Gentai. Menurut laporan, Gentai berasal dari distrik 20 dan ikut terlibat pada kasus kematian Pak Mado. Shinohara kemudian diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Kembali ke Anteko, semua anggota kembali membuka kedai kopi. Meski mereka kelelahan, tapi mereka bersemangat untuk beres-beres. Sementara itu di sekolahnya, Toka kembali menghabiskan waktu dengan bestinya yaitu Yoriko. Mereka membahas insiden di distrik 11 yang pelakunya belumlah tertangkap. Saat Toka berjalan di koridor kelas, dia melihat segerombolan siswa yang melihat sebuah pengumuman terkait insiden di distrik 11. Mereka semua menyalahkan Gold karena menjadi penyebab kekacauan. Mendengarnya, Toka hanya bisa berdiam dan berjalan menjauh. Kembali ke markas Shishigi, mereka menduga bahwa target Aogiri berikutnya kemungkinan adalah distrik 3 atau distrik 13. Mereka menduga bahwa Aogiri ingin menguasai Tokyo dari arah barat. Ketika rapat berakhir, Shinohara dan Iwa membahas penampilan Fukuro saat berada di dalam lift. Iwa mengatakan bahwa penampilan Fukuro jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka berduel dengannya 10 tahun yang lalu. Shinohara tidak memperhatikan itu, tapi mungkin menurutnya usia membuat Fukuro mengecil. Di samping itu, Fukuro sangat brutal dan membantai banyak anggota Shishigi 10 tahun yang lalu. Tetapi Fukuro yang mereka hadapi beberapa waktu lalu tidak sebrutal sebelumnya. Mereka berdua memikirkan sebuah teori, tetapi tidak membahasnya lebih lanjut. Menurut mereka, teori seperti itu hanya akan memperkeruh keadaan. Mereka berjalan di area kantor saat mendadak pengantar surat datang menemui mereka. Ternyata dia adalah Hyde yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat di Shishigi. Shinohara kemudian menemui seorang penyidik bernama Saido. Di ruangannya, Saido sedang digodain penyidik lainnya yang penuh jahitan di sekujur tubuh. Nama penyidik nyentrik itu adalah Juzu Suzuya. Sementara itu pada suatu sore, Amon pergi ke makam Pak Mado. Gak lama setelahnya, seorang cewek bernama Akira datang dan menaruh bunga di makam Pak Mado. Ternyata perempuan itu adalah putri dari Pak Mado. Akira kemudian menjelaskan bahwa mulai hari itu dia akan menjadi partner dari Amon. Tak lama kemudian, Shinohara mengumpulkan tim baru yang dia bentuk untuk kawasan distrik 20. Ketua dari tim itu adalah Amon dan anggotanya adalah Seido, Juzo, dan Akira. Ternyata Akira dan Seido sudah saling kenal karena mereka satu kelas waktu di akademi. Akira adalah murid terbaik pertama, sementara Seido adalah yang kedua. Rapat kemudian dimulai.
Fokus utama mereka adalah memusnahkan Aogiri beserta Fukuro. Kemudian mereka juga akan menyelidiki soal Gantai yang muncul pertama kali di distrik 20. Belum jelas apakah Gantai adalah petinggi Aogiri. Yang jelas dia adalah ghoul yang berbahaya. Saido kemudian bilang bahwa selain Gantai, mungkin Shirakus alias Rice dan juga Tsukiyama juga adalah anggota Aogiri. Tetapi Akira tidak sependapat. Dia kemudian memberikan data-data mengenai apa yang sudah terjadi. 彼女はおそらく死んでいる。半年以上捕食した形跡がない。見えてくる事実がいくつかある。ある時期から20区における捕食件数が急激に下がり、被害者は若い男性に限られている。 Menurutnya aktivitas ghoul di distrik 20 sudah diregulasi dengan ketat oleh sebuah kelompok. Regulasi itu memungkinkan kondisi di distrik tersebut jauh lebih damai daripada distrik lainnya. Karena distrik 20 selalu damai, maka jarang juga anggota Shishigi yang berpatroli di sana. Makanya saat Rice membuat onar, kelompok ghoul di sana langsung mengambil tindakan. Hal itu agar tidak ada anggota Shishigi yang dikirimkan ke distrik 20. Hal yang sama juga terjadi ketika Tsukiyama berulah. Saido mengira bahwa Shirakus mungkin pindah ke distrik lain, tetapi Akira menduga bahwa ghoul itu sudah mati. Akira menambahkan kasus di distrik 20 juga menurun dari waktu ke waktu. Saido dengan optimis bilang bahwa Shishigi sudah bekerja keras dengan baik. Namun sesuai fakta tidak pernah ada penambahan personil ke lokasi itu. Artinya distrik 20 memang memiliki kelompok ghoul yang bersatu dan diregulasi dengan baik. Berdasarkan kemungkinan itu, maka anggota Shishigi akan menyelidiki kelompok yang mungkin beroperasi di distrik 20. Adegan berganti ke Kaneki yang sedang menyeduh kopi manual bro. Namun Ayato datang dan bilang kalau mereka sudah harus beraksi. Makanya Kaneki bergegas untuk bergabung dengan anggota lainnya dan melancarkan misi pembebasan ghoul. Kaneki dan anggota komplotannya berdiri di atas sebuah jembatan layang, menanti kendaraan Shishigi yang sedang memindahkan tahanan ghoul. Di sisi lain ternyata dua gadis kembar yaitu Kuro dan Shiro juga siap beraksi melakukan sesuatu. Ternyata dua gadis itu sama seperti Kaneki, yaitu memiliki dua mata yang berbeda. Di tempat lain, anggota Aogiri lain yaitu si gadis dengan perban di sekujur tubuhnya sedang melepas perbannya. Wajah gadis itu memang tidak terlihat sepenuhnya, tetapi rambut yang berwarna hijau terlihat sekilas. Kembali ke Kaneki, akhirnya dia dan rombongannya yang ditunggu datang juga. Saat mobil rombongan Shishigi melintas, Kaneki menggunakan kagunenya menjatuhkan meruntuhkan jalan layang di bawahnya. Ayato langsung maju dan menerjangkan serangannya sampai mobil-mobil terjungkal. Kaneki berniat mendekati mobil yang menyimpan ghoul tahanan, tetapi dia dikagetkan dengan kemunculan dua ghoul perempuan bertopeng yaitu Kuro dan Shiro. Mereka berdua mengeluarkan kagumi masing-masing dan langsung menyerang Kaneki. Mereka berdua bertarung selama beberapa saat, sampai akhirnya Kuro dan Shiro melompat menjauh. Mereka bilang bahwa Kaneki memang kuat seperti kata ayah mereka. Setelah itu mereka membuka topeng masing-masing dan membuat Kaneki terkejut karena memiliki dua mata berbeda. Saat Kaneki lengah, dua gadis itu sudah menghilang dari pandangan. Mereka pun segera mengeluarkan ghoul dari mobil. Dan di dalamnya keluarlah ghoul bernama Naki. Ghoul itu ternyata adalah bawahan dari Yamori. Dan dia sangat sedih karena atasannya itu sudah terbunuh. Yang dia tidak tahu adalah bahwa Kaneki yang sudah membunuh dan memakan Yamori. Adegan berganti ke Toka yang mendatangi universitas kami, tempat Kaneki, Nishiki, dan Hyde kuliah. Di sana dia melihat poster yang menunjukkan bahwa Kaneki telah menghilang sejak insiden Aogiri. Namun poster itu dilepas oleh seseorang karena dia butuh ruang menempel posternya. Ternyata orang itu adalah Hyde. Toka dan Hyde pun menghabiskan waktu bersama. Toka mengatakan bahwa dia ingin melihat-lihat universitas karena ada niatan untuk kuliah di sana. Kemudian Toka juga bertanya kepada Hyde mengenai Kaneki. Toka ingin mengetahui seperti apa sifat Kaneki yang sesungguhnya. Menurut Hyde, Kaneki adalah orang yang selalu membaca buku di setiap saat ada kesempatan. Setelah kematian ibunya, Kaneki juga berubah dan terlihat selalu kesepian. Hyde juga yang mengatakan bahwa Kaneki pernah main di pertunjukan drama. Dan ternyata Kaneki sangat pintar berakting dan kemampuannya sangatlah menonjol. Hyde melanjutkan bahwa sebenarnya selama ini Kaneki selalu berakting dan tampak mengenakan topeng. Dia melakukannya untuk menyembunyikan hal yang ditanggungnya sendiri. Tak lama setelahnya, Hyde berkata bahwa karena tak mampu lagi menyembunyikannya, Kaneki lalu memutuskan pergi. Toka lalu berkata bahwa Kaneki pasti pergi untuk membaca buku di suatu tempat. Karena alasan itu juga, Toka percaya bahwa Kaneki baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Hyde harus pergi. Tapi sebelum meninggalkan Toka, dia mengatakan sesuatu tentang Kaneki. Menurutnya saat Kaneki bicara, dia selalu memegangi dagunya jika menyembunyikan sesuatu. Adegan berganti ke Hinami yang pergi ke sebuah acara penandatanganan buku dari penulis kesukaannya. Penulis itu bernama Takatsuki dan ternyata dia adalah seorang gadis dengan rambut hijau yang acak-acakan. Waktu itu Takatsuki datang terlambat karena ketiduran dan antrian sudah sangat panjang.
Akhirnya dia pun mulai menandatangani buku dari para fans-fansnya. Terakhir Hinami datang dan menunjukkan bukunya. Saat Takatsuki bertanya siapa namanya, Hinami bilang bahwa tanda tangan itu bukan untuknya. Dia ingin Takatsuki menandatangani bukunya untuk orang bernama Kaneki. Takatsuki pun tersenyum misterius dan melakukan permintaan Hinami. Saat melihat Takatsuki, Mimin udah yakin betul kalau dia adalah Aogiri yang selama ini memakai perban itu. Di tempat lain, Juzo dibawa ke sebuah fasilitas pengujian Shishigi. Di sana dia mendapatkan senjata baru berupa kapak raksasa yang sangat dahsyat. Juzo menguji kapak itu dan dengan mudah dia bisa menghancurkan bongkahan besi raksasa di hadapannya. Adegan berganti ke markas Aogiri. Di sana Naki masih menangis karena kematian Yamori. Dia mati-matian mencoba menulis nama Yamori dengan krayon, tapi tidak pernah bisa menulis dengan benar. Akhirnya Kaneki datang dan membantunya menulis nama Yamori dengan benar. Naki pun langsung berterima kasih kepada Kaneki. Namun ternyata ada gosip yang beredar seputar Kaneki di antara anggota Aogiri. Banyak dari mereka yang percaya kalau Kaneki yang membunuh Yamori. Gak hanya itu, mereka juga percaya kalau Kaneki sudah memakan mayat Yamori. Saat itu salah satu anggota Aogiri langsung menyerang anggota yang bergosip itu. Dengan kagunenya dia mencoblos tubuh anggota yang bergosip. Ternyata dia adalah Tsukiyama yang entah menyamar atau memang bergabung dengan Aogiri. Dia sangat tertarik dengan Kaneki yang menjadi kanibal. Menurutnya Kaneki mungkin mencari kekuatan dengan cara memakan sesama ghoul. Karena itu Tsukiyama semakin ingin mencicipi tubuh dari Kaneki. Kembali ke markas Shishigi. Rapat yang membahas Gantai sedang dilakukan. Saido mengatakan bahwa dia telah menyelidiki kemunculan pertama Gantai di distrik 20. Saat menyelidiki mereka menemukan kejadian janggal. Beberapa waktu sebelumnya kemunculan Gantai. Terjadi insiden jatuhnya blok besi dan melukai 2 orang. Karena insiden itu seorang pemuda dioperasi dan tubuhnya diberi cangkohan dari tubuh perempuan yang tidak bisa bertahan. Namun sejak kejadian itu baik dokter maupun pasien yang dioperasi langsung menghilang dan tidak diketahui. Berdasarkan informasi, nama dari pemuda yang dioperasi itu adalah Kaneki, seorang mahasiswa di universitas kami. Beberapa hari kemudian, Amon dan Akira diutus untuk pergi ke fasilitas Shishigi yang berisi semua tahanan ghoul. Amon harus bertemu dengan ghoul yang memiliki hubungan dengannya di masa lalu. Dulu Amon adalah seorang yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Pengelola panti asuhan itu adalah pria bernama Donato Porpora. Suatu malam Amon membuka pintu ruangan dan terkejut melihat Donato yang sedang memotong mayat seseorang yang harusnya sudah pergi dari panti asuhan. Sejak saat itu Amon menyadari bahwa Donato adalah ghoul. Dan dari waktu ke waktu anak dari panti asuhan yang katanya sudah diadopsi ternyata dijadikan makanan. Akhirnya Amon bertemu dengan mantan pengurusnya itu. Tak mau berbasa-basi, Amon langsung bertanya apakah Donato mengetahui informasi Fukuro dan Aogiri. Tetapi pria itu bilang tidak memiliki informasi apapun. Di sisi lain, anggota Aogiri telah bersiap melancarkan aksi. Mereka mengerahkan banyak sekali anggota mengepung fasilitas Shishigi tersebut. Tujuan mereka adalah membebaskan semua ghoul yang ada di sana. Aksi pun dimulai dan ketegangan terjadi di fasilitas Shishigi tersebut. Pembantaian pun terjadi di sana. Banyak anggota Shishigi yang terbunuh karena tidak siap menerima serangan mendadak. Sementara itu Amon dan Akira langsung bertarung menggunakan senjata rahasia mereka. Beberapa ghoul bisa mereka kalahkan, namun tiba-tiba Naki muncul dan membuat keduanya kerepotan. Sementara itu Kuro dan Shiro juga muncul melakukan aksi mereka. Tujuan mereka adalah menemukan orang yang mereka panggil sebagai kakak. Di sisi lain Kaneki membebaskan ghoul laki-laki berbadan kekar. Ghoul itu bernama Kamishiro dan dia langsung menyerang Kaneki karena mencium aroma rice darinya. Mereka berdua pun bertarung dengan dahsyat. Meski Kaneki sudah lebih kuat, tetapi dia bukanlah lawan dari Kamishiro. Dia dihajar habis-habisan oleh ghoul tersebut. Sementara itu Juzo bergegas mendatangi area konflik dengan senjata barunya. Dia menebas para ghoul tanpa kesusahan sama sekali. Sampai akhirnya dia didatangi oleh si kembar Kuro dan Shiro. Juzo langsung bersemangat melihat mereka berdua dan memanggil mereka dengan nama Kurona dan Nashiro. Sementara itu si kembar memanggil Juzo dengan nama Rei. Kembali ke pertarungan antara Akira dan Naki. Awalnya Akira bisa unggul dalam pertarungan, bahkan sempat menikam Naki beberapa kali. Dia hampir mengalahkan ghoul itu, tetapi situasi menjadi berbalik. Akira terjatuh dan Naki bergegas menggigit kaki cewek itu. Memanfaatkan hal itu, Amon langsung menyerang Naki dengan senjatanya. Naki terlempar menjauh dan Amon langsung melindungi Akira dari semua ghoul yang mendekat. Akhirnya Amon meminta Akira untuk memeluknya dari belakang. Amon gak bakal bisa menahan semua ghoul. Makanya dia minta Akira untuk naik ke punggungnya agar mereka bisa lari. Akira menurut dan memeluk Amon dari belakang.
Setelahnya mereka berdua pun melarikan diri dari kepungan gol. Kembali ke si kembar dan Juzo. Waktu itu Juzo bertanya kenapa mata si kembar berwarna merah sebelah. Juzo menduga bahwa si kembar telah merelakan kemanusiaan mereka dan menjadi gol. Dan karena Juzo sekarang adalah anggota Shishigi, maka dia harus membasmi gol. Dia juga selalu penasaran apa yang terjadi jika salah satu dari si kembar mati. Si kembar mengaktifkan Kagune dan mereka maju melawan Juzo yang sudah siap melawan. Di sisi lain Shinohara berhadapan dengan Ayato. Tak perlu pikir panjang, Shinohara mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung berduel dengan Ayato. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, Shinohara sadar kalau Ayato cukup kuat. Makanya dia mengaktifkan Arata sehingga armor menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, pertarungan antara mereka berdua kembali dilanjutkan. Adegan berganti ke pertarungan antara Kaneki dan Kamishiro. Kaneki tidak memiliki kesempatan menang sama sekali. Dia babak belur dan sekarat menerima serangan dari Kamishiro. Namun sebelum Kamishiro menghabisi nyawanya, si gadis perban muncul dan menahan tindakan Kamishiro. Sementara itu Kaneki yang sekarat justru mengalami perubahan wujud. Kagunenya berubah dari yang awalnya berupa tentakel kini menjadi seperti kelabang. Dia bangkit dan mulai lepas kendali. Adegan berganti ke flashback ke masa lalu si kembar dan Juzo. Ternyata mereka adalah teman sekelas di Akademi Shishigi. Di kelas, Amon sedang mengajar mereka semua. Si kembar dan satu gadis bernama Kawakami Shizuku mendatangi Amon. Mereka bertanya apakah perempuan bisa menjadi penyidik yang hebat. Dan Amon meyakinkan mereka bahwa tentu saja bisa. Sementara itu Juzo duduk dengan malas sepanjang kelas. Beberapa waktu kemudian, si kembar pergi ke sebuah makam karena sahabat mereka yaitu Shizuku tewas terbunuh. Saat berjalan pulang, mereka bertemu dengan Juzo yang sedang membunuh sekumpulan serangga. Si kembar bertanya kenapa Juzo tidak datang ke pemakaman. Juzo menjawab dengan santai kalau Shizuku hanya mati dan semua orang pasti mati. Hubungan antara si kembar dan Juzo menjadi tidak akur sejak saat itu. Kembali ke pertarungan, si kembar berhasil membuat Juzo kewalahan saat bertarung. Sepanjang duel, Juzo bertanya kenapa si kembar bisa berubah menjadi gol. Si kembar tidak mau mengatakannya, tetapi mereka bilang suatu saat Juzo bakal mengerti. Pada suatu kesempatan, si kembar berhasil menyingkirkan senjata Juzo dan bersiap menyerangnya. Tetapi Juzo memiliki senjata cadangan berupa pisau dan langsung dilemparkannya. Pisau itu menancap ke mata gol Kuro. Pertandingan pun berlanjut. Dengan pisau-pisau yang disimpan di balik bajunya, Juzo bisa membuat Kuro babak belur dan penuh luka. Shiro maju untuk membantu, tetapi Juzo yang berhasil mendapatkan kembali senjata utamanya langsung menebas gadis itu. Adegan berganti ke pertarungan Ayato dan Shinohara. Ayato babak belur gak berkutik melawan Shinohara yang sudah menggunakan Arata. Ayato masih bisa melawan, namun setelah beberapa saat bertarung, dia ambruk gak berdaya. Saat itulah Kaneki dengan wujud barunya muncul di lokasi pertarungan. Kagunenya sudah berubah menjadi menyerupai kelabang. Dia yang hilang kendali langsung menyerang Shinohara dengan membabi buta. Dengan kondisinya yang semakin menyerupai monster, dia membalikan keadaan dan membantai Shinohara. Di tempat lain, si kembar berhasil kabur dari pembantaian Juzo. Mereka bersembunyi di sebuah lorong gelap. Namun tiba-tiba Amon dan Akira melintas di depan mereka. Baik si kembar maupun Amon terkejut. Si kembar langsung pergi dari hadapan Amon, sementara Amon masih bisa mencoba mencerna apa yang ia lihat. Dia tidak habis pikir kenapa manusia bisa berubah menjadi gol. Amon melanjutkan perjalanannya dan dia sampai di area pertarungan Kaneki versus Shinohara. Waktu itu Amon melihat Shinohara yang terkapar sementara Kaneki mulai memangsanya dengan brutal. Melihat kejadian itu Amon langsung murka. Dia mengaktifkan senjata rahasianya, kemudian maju membantai Kaneki. Selama ini Amon tertarik dengan Kaneki karena dia tidak membunuhnya di masa lalu. Amon juga penasaran kenapa Kaneki menangis di masa lalu. Tetapi melihat apa yang sudah dilakukan Kaneki kepada Shinohara, Amon mengira bahwa dulu Kaneki hanya berpura-pura. Amon membantai habis-habisan Kaneki. Dia berhasil menebas semua Kagune di punggung Kaneki. Akhirnya Kaneki jatuh tak berdaya. Namun waktu itu Kaneki kembali menangis dan berkata dia tidak mau memakan orang lagi. Saat itulah atap fasilitas Shishigi dijebol tangan raksasa. Dari baliknya gol bermata satu muncul dan meluncur ke bawah. Fukuro telah datang dan menebarkan teror. Amon dan Akira hanya bisa terdiam menatap ngeri gol tersebut. Namun ternyata Fukuro langsung menangkap Kaneki dan Ayato kemudian pergi begitu saja. Konflik di fasilitas Shishigi itu pun berakhir setelah semua gol berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Amon menemui Shinohara yang secara mengejutkan bisa bertahan dari serangan Kaneki.
Menurut Shinohara, Kaneki tidak memakan dirinya, tetapi justru memakan Arata miliknya. Amon kemudian bertanya apakah Gantai adalah Kakuja. Shinohara mengatakan bahwa jika Gold melakukan kanibalisme terus-menerus, dia akan berubah menjadi Kakuja. Tapi menurutnya Gantai alias Kaneki bukanlah Kakuja. Lebih tepatnya dia adalah setengah Kakuja. Adegan berganti ke Kaneki yang lagi ngopi dengan murung di markas Aogiri seorang diri. Gak lama kemudian dia hilang kendali sehingga Kagunenya aktif. Dia mengobrak-abrik area sekitarnya menggunakan Kagune menyerupai kelabang. Adegan berganti ke Juzo yang sedang menggambar di taman kota. Saat dia melihat seorang anak kecil bersama ayahnya, dia teringat masa lalunya. Ternyata sejak kecil dia dipelihara oleh Gold. Dia dibesarkan untuk menjadi algojo di sebuah tempat hiburan. Tugasnya adalah untuk membunuh semua manusia di hadapan para Gold yang menontonnya. Suatu ketika saat sedang beraksi, tiba-tiba anggota Shishigi muncul dan menjalankan operasi di tempat itu. Dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Shinohara. Juzo akhirnya dibawa ke Shishigi untuk dijadikan penyidik. Karena dia dibesarkan Gold, Juzo menjadi sangat beringas dan berbahaya. Shinohara kemudian memutuskan akan bertanggung jawab kepada Juzo. Mereka berdua pun kemudian menjadi rekan dan kerap menghabiskan waktu bersama. Saat Juzo menggambar di taman, Shinohara kemudian datang menemuinya. Mereka lalu ngobrol mengenai binatang karena Juzo sedang bersama kucing waktu itu. Juzo mengatakan selalu membayangkan mengeluarkan isi perut binatang itu. Obrolan berganti, Juzo bertanya apakah Fukuro sangatlah kuat. Shinohara pun membenarkannya. Mendengar itu, Juzo menjadi bersemangat dan sangat ingin bertarung melawan Fukuro. Shinohara mengatakan mungkin dia bakal mati jika berhadapan lagi dengan Fukuro. Juzo pun menjawab bahwa mati atau tidak semua itu bukanlah masalah. Shinohara menjawab seandainya jika Juzo mati, dia pasti akan merasa sangat sedih. Mendengar ucapan itu, Juzo hanya tertegun sambil memandangi Shinohara. Setelah itu Shinohara mengajaknya pulang dan menawarinya membeli makanan sambil pulang. Juzo pun sangat tertarik dan mereka berdua berjalan pulang. Adegan berganti ke kedai kopi Anteiko. Secara mengejutkan Sukiyama berkunjung ke sana. Setelah masuk dengan heboh dan bikin pegawai mangkal, Sukiyama berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Pak Yoshimura. Dia pun masuk ke ruangan Pak Yoshimura dan membahas kondisi Kaneki dengan pria tua itu. Sukiyama mengatakan bahwa Kaneki sudah beberapa kali melakukan kanibalisme. Pak Yoshimura penasaran apakah Kaneki berniat menjadi Kakuja. Tetapi Sukiyama bukannya khawatir, malah semakin bernafsu buat makan Kaneki jika benar dia menjadi Kakuja. Pak Yoshimura kemudian meminta Sukiyama untuk terus memberinya perkembangan terkait kasus itu. Dan Sukiyama berjanji akan melakukannya sekalipun tak diminta. Berganti ke markas Shishigi. Ternyata di sana Takatsuki si penulis sudah ada di sana. Dia pengen mewawancarai Shinohara dan Juzo karena sedang riset untuk novel terbarunya mengenai Gold. Gadis dengan rambut berantakan itu pun bertemu dengan Shinohara dan Juzo. Gak pakai lama, Takatsuki langsung melemparkan pertanyaan. Takatsuki bertanya apakah bisa menciptakan Gold buatan. Tetapi Shinohara malah tidak memahami maksud si penulis novel. Takatsuki kemudian menjelaskan tentang pencakokan organ Gold ke tubuh manusia, sehingga membuat manusia itu menjadi Gold. Shinohara sendiri tidak terlalu yakin apakah hal itu mungkin dilakukan. Sementara Juzo tampak menunjukkan ekspresi mencurigakan di sebelah Shinohara. Shinohara kemudian bilang kalau dia adalah petugas lapangan. Jika tidak terlalu memahami hal seperti itu, namun menurutnya tidak ada manfaat mengubah manusia menjadi Gold, karena itu sangat berbahaya. Takatsuki pun menyudahi wawancaranya. Dia menghabiskan kopi yang disajikan untuknya dan memuji rasa kopi itu. Dia kemudian bertanya apakah Shinohara pernah ke kedai kopi di distrik 20 atau belum. Menurut Takatsuki, kedai kopi itu punya kopi yang sangat enak. Dia juga mengatakan bahwa ada rumor mengenai kedai kopi itu. Adegan berganti ke kedai kopi Anteiko. Secara tiba-tiba Kaneki muncul di sana karena ingin bertemu dengan Pak Yoshimura. Gak lama setelah itu Hinami datang dan diberitahu kalau Kaneki sedang bertemu dengan Pak Yoshimura. Mengetahuinya, Hinami langsung berlari meninggalkan kedai kopi. Dia menemui Toka yang sedang berada di sekolah. Mengetahui Kaneki datang ke Anteiko, Toka langsung meninggalkan sekolah dan buru-buru menuju kedai kopi. Namun begitu sampai di sana, ternyata Kaneki baru saja pergi. Toka pun berlari ke arah perginya Kaneki. Setelah berlari terus-menerus, akhirnya dia bertemu dengan Kaneki di sebuah jembatan penyeberangan. Kaneki bilang bahwa dia sudah bicara dengan Pak Yoshimura. Dia diminta untuk kembali bergabung ke Anteiko. Namun Kaneki belum tahu harus bagaimana. Dia bilang bahwa dia tidak ingin orang terdekatnya disakiti siapapun. Dengan alasan itu, Kaneki bertekad untuk menjadi lebih kuat. Toka lalu menebak bahwa alasan itulah yang membuat Kaneki bergabung ke Aogiri. Gadis itu kemudian berkata bahwa Kaneki tidak berhak melindungi mereka. Meski Kaneki bilang alasannya adalah untuk melindungi teman-temannya, tetapi Toka sadar bahwa Kaneki hanya memikirkan dirinya sendiri. Toka muak dengan semua alasan Kaneki.
Gadis itu pun maju dan mencoba memukul Kaneki, tetapi ditahan dengan mudah. Toka menceramai Kaneki dan terus-menerus sambil mencoba menyerangnya. Dia bahkan mengatakan bahwa Kaneki tidak perlu kembali ke Anteku. Sementara itu Kaneki hanya bisa menerima semua serangan itu. Tak lama setelahnya Toka bangkit dan pergi meninggalkannya seorang diri. Sementara itu di kedai kopi Anteku, Shinohara dan Juzo datang berkunjung. Pak Yoshimura menyambut mereka seorang diri dan membuatkan keduanya kopi. Shinohara kemudian bertanya tentang Kaneki yang bekerja di sana. Menurut Pak Yoshimura, Kaneki sudah hilang kontak selama beberapa bulan lalu. Namun Pak Yoshimura mengatakan bahwa kondisi Kaneki mungkin kurang baik karena dia pernah mengalami operasi pencakokan. Saat itu Shinohara tampak tidak asing dengan Pak Yoshimura. Dia bertanya apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Pak Yoshimura pun penasaran apakah mereka pernah bertemu atau tidak. Shinohara minta maaf karena mungkin dia salah orang. Dia pun mengajak Juzo pergi sambil membayar. Shinohara juga memuji bahwa kopi Pak Yoshimura lumayan enak. Dan begitu keluar melalui pintu, dia bilang bahwa dia akan berkunjung lagi. Adegan berganti ke beberapa waktu sebelumnya. Di ruangannya Pak Yoshimura ngobrol dengan Kaneki. Pak Yoshimura menceritakan kisah Ghoul bernama Kuzen. Dia adalah Ghoul yang tidak punya arah hidup. Dia membunuh siapa saja baik manusia maupun Ghoul. Suatu ketika dia bergabung dengan sebuah organisasi. Kuzen menjadi pesuruh organisasi itu untuk membunuh siapa saja. Kuzen sendiri selalu merasa kesepian sepanjang waktu. Sampai akhirnya saat berada di kedai kopi, dia bertemu dengan perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Suatu ketika perempuan itu mengetahui kalau Kuzen adalah Ghoul. Namun bukannya takut, perempuan itu malah memeluk Kuzen dan berkata bahwa Kuzen pasti sangat kesepian dan menanggung semuanya seorang diri. Mereka pun memutuskan bersama. Kuzen akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengan perempuan pujian hatinya. Seiring waktu si perempuan hamil sehingga Kuzen mulai khawatir. Kuzen berkata bahwa hanya keajaiban yang bisa membuat bayi manusia dan Ghoul terlahir. Namun ternyata istri Kuzen bisa menciptakan keajaiban itu. Bayi mereka lahir sehingga keluarga mereka menjadi sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanyalah sementara, karena pasukan Shishigi mengetahui keberadaan Kuzen. Kuzen, istri dan bayinya melarikan diri dari kejaran Shishigi. Tetapi istrinya terbunuh pada insiden itu. Kuzen terkepung pasukan Shishigi. Akhirnya dia meletakkan bayinya dan bangkit menghadapi pasukan Shishigi. Dia berubah menjadi mode mengerikan yang akhirnya disebut Fukuro oleh para pasukan Shishigi. Dia melakukan pembantaian besar-besaran. Dia berhasil kembali hidup-hidup, tetapi anaknya justru menghilang dengan misterius. Waktu demi waktu berlalu dan Ghoul yang sangat ditakuti di seluruh dunia yaitu Fukuro muncul. Kaneki menebak Fukuro si mata satu adalah anak dari Kuzen. Pak Yoshimura membenarkan dengan mengatakan bahwa Fukuro adalah anaknya. Adegan berganti ke Shinohara yang menemui atasannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan keberadaan Fukuro. Namun data yang dia berikan belumlah meyakinkan. Meski begitu akhirnya mereka tetap bergerak melakukan operasi. Sementara itu keadaan kedai kopi Anteku sedang rame-ramenya. Para pekerja sangat bersemangat melayani semua pelanggan di sana. Sampai akhirnya ketika malam tiba, para pegawai langsung dikumpulkan oleh Pak Yoshimura. Masyomo juga datang ke pertemuan itu. Pak Yoshimura menyadarkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi tak lama lagi. Dia meminta Toka dan Hinami berkemas, sementara Masyomo akan menjaga mereka semua. Toka dan Hinami pergi keluar, ternyata sudah turun salju. Sementara itu di sekitar kedai kopi, beberapa kendaraan misterius sudah terparkir. Anggota Shishigi juga sudah siap di posisi masing-masing. Akhirnya Masyomo mengajak Toka dan Hinami pergi meninggalkan kedai kopi. Dan tersisalah Pak Yoshimura seorang di Anteku. Begitu semua pegawai pergi, Pak Yoshimura sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Tak berselang lama, Shinohara datang sambil membersihkan salju yang ada di tubuhnya. Pak Yoshimura pun menyambut kedatangannya dengan hangat. Pak Yoshimura membuatkan kopi istimewa untuk Shinohara. Setelah menyajikannya, Pak Yoshimura meminta izin untuk duduk bersama Shinohara. Mereka pun berbincang mengenai kopi. Tak disangka-sangka kopi bikinan Pak Yoshimura lebih enak daripada sebelumnya. Pak Yoshimura mengatakan dia menggunakan biji kopi yang lain. Tetapi menurut Pak Yoshimura kenapa bisa enak bukan semata-mata karena biji kopinya. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil seduhan kopi. Bahkan menurut Pak Yoshimura biji kopi yang tidak terlalu baik pasti bisa disajikan dengan baik jika prosesnya benar. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya tiba waktunya Shinohara pamit. Dia ingin membayar tetapi ditolak oleh Pak Yoshimura. Shinohara pun berterima kasih kemudian pergi meninggalkan kedai kopi itu. Seperginya Shinohara, semua pasukan pengintai Shishigi pun berangsur-angsur pergi. Namun mereka sudah mendapatkan apa yang ingin dicari.
sehingga operasi besar-besaran ke distrik 20 akan dilaksanakan pada malam berikutnya. Persiapan besar-besaran pun dilakukan di Shishigi. Semua orang yang terlibat di operasi itu diharuskan menulis surat wasiat untuk keluarga mereka masing-masing. Pada malam operasi akan dilakukan, Kaneki yang berjalan di keramaian kota melihat pengumuman tentang operasi di distrik 20. Target operasi adalah kedai kopi Anteko. Dia bergegas berlari menuju kedai kopi Anteko karena tidak mau ada hal buruk terjadi dengan orang-orang terdekatnya. Sementara itu Shishigi menurunkan militer besar-besaran dan mengepung kedai kopi Anteko. Namun secara mengejutkan, dua kelompok gol yang terkenal saling bermusuhan justru bersatu dan melawan Shishigi. Anggota Shishigi terkejut karena musuh mereka ternyata bukanlah Aogiri. Akhirnya pertarungan pun pecah antara dua kelompok gol melawan pasukan Shishigi di distrik 20. Pak Yoshimura akhirnya muncul di hadapan pasukan Shishigi dengan jubah bertudungnya. Tak berselang lama dia mengaktifkan kagunenya dan berubah menjadi sosok yang selama ini disebut Fukuro. Pertarungan besar pun akan segera terjadi. Sementara itu Toka yang sudah diungsikan khawatir melihat pemberitaan di televisi. Dia bergegas membuka pintu, tetapi Masyomo menghadangnya. Masyomo berkata bahwa Antekyu sudah berakhir. Namun Toka bersikeras ingin melakukan sesuatu, sehingga dia tetap pergi meninggalkan Masyomo. Di sisi lain, Kaneki berdiri di sebuah gedung tinggi di distrik 10. Dia mengamati kekacauan yang sudah terjadi di bawah sana. Saat itu juga Nishiki datang dari belakang dan menyapa Kaneki. Mereka berdua pun duduk bersebelahan di tepi gedung. Nishiki mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari Masyomo. Toka dan Hinami sudah dibawa ke tempat aman sehingga mereka tidak akan terlibat konflik di bawah sana. Sementara itu ledakan demi ledakan terus terlihat dari atas. Nishiki memuji ketangguhan Pak Yoshimura yang bisa menghabisi banyak orang sekaligus. Kaneki lalu bertanya apa yang dilakukan Nishiki. Menurut Nishiki tentu saja dia akan kabur. Jika dia ikut bertarung dan mati maka sia-sia saja pengorbanan Pak Yoshimura dan semua gol di bawah sana. Nishiki bangkit berdiri dan bilang dia akan menemui Kimi untuk terakhir kalinya sebelum kabur. Kaneki lalu merasa bersalah sudah membawa Nishiki ke Anteko. Namun Nishiki langsung berkata bahwa tidak penting membahas hal itu. Nishiki juga berkata bahwa dia tidak akan melarang Kaneki jika ingin turun dan bertarung. Namun saat itu Sukiyama muncul dari belakang. Dia tidak mengizinkan Kaneki untuk bertarung karena dia pasti akan mati. Sukiyama tidak rela Kaneki mati dalam pertarungan karena dia masih ingin memakannya. Maka dari itu karena Kaneki tetap mau bertarung, Sukiyama maju untuk menyerangnya. Dia berkata bahwa lebih baik Kaneki mati sekarang di tangannya daripada di bawah sana. Kaneki berterima kasih kepada Sukiyama karena telah membujuknya agar jangan pergi. Tetapi tekad Kaneki sudah bulat dan dia muak hanya berdiam diri saja. Dia mengambil topeng dan memakainya. Sementara itu Pak Yoshimura semakin dahsyat melakukan pembantaian. Namun tiba-tiba Shinohara dan Iwa muncul dengan armor Arata yang sudah ia kenakan. Keduanya menahan serangan Pak Shinohara. Sambil menahan serangan, Shinohara berkata bahwa dia sangat ingin mengajak Iwa menikmati kopi seduhan Pak Yoshimura. Duel mereka pun terjadi dengan dahsyat. Situasi menjadi semakin menegangkan karena Juzo muncul dengan senjatanya dan ikut bertarung melawan Pak Yoshimura. Dikepung dari berbagai arah, Pak Yoshimura mulai kewalahan dan terdesak. Dia beberapa kali menerima serangan tebasan yang membuatnya berdarah. Sementara itu Kaneki sudah terjun ke area pertempuran. Melihat beberapa pekerjaan Teku yang sudah dikalahkan, Kaneki langsung mengamuk dan menyerang semua pasukan di sekitarnya. Namun dia masih mengendalikan diri dan tidak membunuh siapapun yang ia serang. Kembali ke pertarungan Pak Yoshimura, samar-samar dia mendengar bahwa Guntai sudah beraksi dan membantai pasukan di sebuah lokasi. Mengetahuinya, Pak Yoshimura langsung melompat ke atas memikirkan tentang Kaneki. Namun saat itu juga Juzo muncul dan menebasnya dari belakang. Dan dia pun terjatuh ke bawah dan kembali dikepung oleh banyak orang. Kondisi Pak Yoshimura sudah penuh luka, sehingga serangan yang ia lakukan tidak sedahsyat sebelumnya. Dia juga berkali-kali terluka karena tebasan senjata dari berbagai arah. Pada saat itu dia menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia membayangkan Kaneki yang baru bergabung dengan Anteko. Dia juga membayangkan Toka yang awalnya menolak saat harus sekolah. Dia membayangkan semua anggota Anteko yang dulunya adalah gol beringas dan berakhir menjadi keluarga yang sangat hangat. Dan terakhir dia membayangkan istrinya. Serangan demi serangan berhasil menghancurkan Kagune Pak Yoshimura. Sebuah serangan juga mampu membuat topengnya pecah berkeping-keping. Perlindung di tubuhnya sudah hilang dan hanya menunggu waktu sampai dia dihabisi anggota Shishigi. Ukino.
Namun pada detik-detik terakhir itu dia justru tersenyum dan tidak memiliki penyesalan sama sekali. Operasi penaklukan Fukuro pun dinyatakan berakhir, sehingga semua anggota Shishigi bersorak bersama-sama. Sementara itu Kaneki berhenti di hadapan barikade yang dipimpin oleh Amon. Divisi 4 yang diketuai Amon berhadapan dengan Gentai, dan mereka siap menaklukkan pertarungan habis-habisan. Namun konflik terjadi antara Kaneki dan Divisi 4. Sebuah cahaya merah muncul dari langit. Cahaya itu jatuh dengan keras di lokasi Pak Yoshimura telah dikalahkan. Dan secara mengejutkan sosok Fukuro yang lain muncul di sana. Gol bermata satu itu berubah menjadi wujud raksasa dan mengerikan. Kemudian langsung melakukan pembantaian besar. Fukuro mengincar Zuzu yang jatuh tak berdaya. Namun sebelum Zuzu terkena terjangan, Shinohara muncul dan menahan serangan dengan punggungnya. Pria itu pun jatuh tak berdaya. Melihat orang paling dekat dengannya terkapar, Zuzu bangkit dan menyerang Fukuro membabi buta. Tetapi Fukuro dengan mudah membantai Zuzu. Tak lama kemudian, ratusan gol dari Aogiri muncul dari langit. Mereka semua maju ke area konflik dan melakukan pembantaian terhadap pasukan Shishigi. Di sisi lain, tak peduli dengan ledakan demi ledakan yang terjadi, Kaneki berhadapan dengan Amon. Keduanya bertarung di tengah kepulan asap ledakan. Amon tetap pada pendiriannya bahwa dunia sudah rusak dan gol adalah penyebabnya. Namun Kaneki juga teguh dengan ucapannya bahwa manusia memiliki peran dalam rusaknya dunia. Mereka berdua pun terus bertarung sekuat tenaga. Pada suatu kesempatan Kaneki menangkis puing-puing bangunan yang jatuh. Ternyata dia menyelamatkan anggota Shishigi yang nyaris tertimpa puing-puing itu. Melihatnya, Amon terkejut dan bertanya-tanya apa motivasi Kaneki yang sesungguhnya. Kaneki mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mau melawan Amon. Keduanya jatuh kelelahan selama beberapa saat. Kaneki bangkit dan melepaskan topengnya. Dia kemudian bertanya siapa nama lawannya yang tangguh itu. Amon kemudian menjawab bahwa namanya adalah Amon Kotaro. Mereka berdua kemudian berlari menuju satu sama lain untuk melakukan serangan pamungkas. Keduanya saling menerjang dan Kaneki berhasil menghancurkan senjata Amon. Amon pun jatuh terkapar. Namun tak lama kemudian kagune di tubuh Kaneki menghilang dan dia juga ambruk tak berdaya. Sementara itu pembantaian terus terjadi oleh gol Aogiri. Anggota Shishigi yang tersisa hanya tinggal sedikit, sementara ratusan Aogiri mengepung mereka. Saido berhadapan dengan Noro yang jelas-jelas lebih kuat darinya. Noro dengan mudah menghabisi Saido, dan tak lama kemudian Hyde muncul di sana. Celakanya Noro langsung berbalik dan mengincar Hyde. Di tempat lain Fukuro semakin beringas melakukan pembantaian. Namun pada akhirnya Arima muncul di hadapannya. Dengan senjata saktinya, Arima maju menghadapi Fukuro dan berhasil memberikan perlawanan sengit. Dia bisa menebas tangan Fukuro dan membuatnya kewalahan setengah mati. Merasa terdesak, Fukuro menelan mayat untuk memulihkan energinya. Setelah itu dia kabur meninggalkan Arima. Meski berusaha mengejar, Arima tetap tidak bisa menghentikan Fukuro yang melompat dari gedung dan membantai orang-orang di bawah sana. Di tempat lain, Kaneki yang terluka berjalan terseok-seok menuju kedai kopi. Setelah usaha mati-matian, dia berhasil sampai dan masuk ke kedai kopi yang sudah sangat berantakan itu. Dan ternyata dia bukan satu-satunya orang yang ada di sana. Seseorang sudah lebih dulu sampai dan membuat kopi. Kaneki kaget dan ternyata si pembuat kopi adalah sahabatnya sendiri, yaitu adalah Hyde. Melihat Hyde, Kaneki langsung menutupi mata merahnya dengan tangan. Tetapi Hyde dengan santai bilang kalau dia sudah tahu. Kaneki pun lebih banyak diam saat itu sambil tetap menutupi mata gaulnya. Sementara itu meski jalan dengan pincang, Hyde tampak baik-baik saja. Hyde mencoba membuat kopi, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Kemudian dia membahas saat dihajar oleh Nishiki. Dia harus pura-pura mati agar Nishiki tidak melanjutkan serangannya. Tetapi ternyata Nishiki tetap menghajarnya. Setelah itu Hyde berterima kasih karena sudah mati-matian menyelamatkannya. Sementara itu di luar sana konflik sudah mereda. Gol dari Aogiri sudah melarikan diri tanpa jejak. Sementara itu anggota Shishigi langsung melakukan evakuasi terhadap semua yang terluka. Kondisi Shinohara tampak sangat mengkhawatirkan dan entah bisa selamat atau tidak. Akira pergi ke lokasi pertarungan Amon. Namun di sana dia tidak menemukan Amon sama sekali. Hanya ada senjata yang sudah patah. Gadis itu hanya bisa berlutut di depan senjata Amon sambil mengabaikan panggilan masuk dari Shishigi. Sementara itu Toka berlari menembus hujan salju yang turun semakin deras menuju kedai kopi. Namun karena tidak hati-hati, gadis itu terjatuh sambil terengah-engah. Di kedai kopi, Hyde masih mencoba mencairkan suasana. Dia mengatakan bahwa semua pegawai di Anteiku bisa sangat ceria. Dan menurut Hyde, Kaneki adalah bagian dari keceriaan itu. Sementara dia merasa ditinggalkan dari keceriaan itu. Maka dari itu, Hyde memutuskan untuk membantu apapun yang dia bisa.
Namun menurut Head karena situasi menjadi sangat buruk seperti saat itu, dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Menanggapi semua ucapan Head, Kaneki hanya bisa diam saja. Head kemudian mengatakan agar Kaneki tidak menanggung beban seorang diri. Sejak dulu Kaneki selalu seperti itu demi orang lain. Mendengar sahabatnya terus mencoba menenangkannya, Kaneki akhirnya tersenyum. Setelah itu Head bangun dari kursinya meski terlihat sangat kesusahan. Tak disangka-sangka, darah mengucur deras ke lantai di bawah Head. Namun dia tetap bisa bercanda dan mengatakan Kaneki sangat populer dan diberi julukan Gentai. Mendengar candelan dari temannya, Kaneki mulai tertawa. Namun pada saat itu juga luka di perut Head sudah semakin parah. Darah membanjiri ke lantai dan Head langsung terjatuh kesakitan. ちょっとだけドジこいちまってな。帰ろう。帰ろうぜ。Kaneki. Dia kemudian mengajak Kaneki untuk pulang bersamanya. Dan setelah itu Head tidak mengucapkan apa-apa lagi. Di sisi lain Arima berdiri di tengah hujan salju sambil memandangi langit yang berwarna merah. Ternyata penyebabnya adalah bangunan ATQ yang secara mengejutkan terbakar begitu dahsyat. Di sana Kaneki masih menangis sambil memegangi tubuh Head. Tak lama kemudian Kaneki mengajak Head untuk pulang. Kaneki membawa tubuh Head yang dia selimuti kain. Kemudian dia berjalan meninggalkan bangunan yang terbakar hebat. Dia berjalan menembus salju yang semakin tebal. Sementara Toka muncul dari arah lain. Toka mengejar Kaneki, tetapi saat melintas di depan bangunan yang terbakar, dia nyaris tertimpa reruntuhan. Namun seseorang menyelamatkannya menggunakan Kagune. Dan meski orang itu tidak muncul, tetapi Toka tahu bahwa yang menyelamatkannya adalah Hayato. Dia pun bergegas bangkit dan berlari mengejar Kaneki. Namun sebelum berhasil mengejar Kaneki, Mashiyomo muncul dan menghadangnya. Dia tidak mengizinkan Toka terlibat konflik apapun, karena itu adalah tugas terakhir dari Pak Yoshimura. Akhirnya Toka menurut dan membiarkan Kaneki pergi semakin jauh. Kaneki sendiri terus berjalan ke depan, tidak peduli dengan anggota Shishigi yang terluka di sekitarnya. Dia berjalan menuju sekumpulan mobil dari Shishigi. Melihat kedatangan Kaneki, beberapa orang langsung melaporkan hal itu ke atasan. Para atasan pun tampak kebingungan harus bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Kaneki berjalan melewati sekumpulan mobil dan akhirnya berhenti ketika Arima muncul di hadapannya. Kaneki meletakkan tubuh Head dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan akhirnya musim kedua dari Tokyo Ghoul pun berakhir. Oke lah, langsung saja gak usah bacot lagi soalnya Mimin udah capek banget nih. Kita masuk ke kesimpulannya. Oke, musim kedua Tokyo Ghoul ini sangat menguras emosi Mimin nih. Dramanya cakep minta ampun dan top banget lah pokoknya. Apalagi drama persahabatan Kaneki dan Head yang sangat mengharukan untuk disaksikan. Waduh, pokoknya kalau urusan drama musim ini sangat jos banget lah. Lebih jos daripada musim sebelumnya. Dan tentu saja, karena ini anime aksi, sudah pasti aksinya juga dahsyat dan seru abis buat diikuti. Selain itu berbagai misteri juga udah mulai terungkap. Tentang masa lalu Pak Yoshimura yang ternyata adalah cikal bakal Fukuro, tentang latar belakang anggota Shishigi, dan masih banyak lagi. Namun ada juga misteri yang sangat seru untuk dikawal, seperti kemana perginya Amon setelah duel dengan Kaneki, atau apa tujuan Aogiri yang sesungguhnya, atau seperti apa sosok Fukuro yang sesungguhnya, apakah dia murni Ghoul yang seperti monster atau bukan. Selain itu, misteri Dr. Kano yang melakukan eksperimen pencakokan organ Ghoul ke manusia juga belum terkuak. Ditambah munculnya tokoh baru super kuat dari Shishigi yaitu Arima yang juga sepertinya menyimpan banyak misteri. Makanya Mimin udahan dulu video kali ini karena mau lanjut nonton musim berikutnya biar gak mati penasaran. Oke lah, tapi pembahasan itu buat lain kali aja. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you in the next video and see you next time.